Pasar Karangbongkot, Kecamatan Labu Api, Lombok Barat terbakar. Barang bukti 1,16 kg narkotika ditemukan seorang nelayan. Assalamualaikum, salam jumpa pemirsa iNews NTB. Kembali kami hadirkan untuk Anda dengan ragam informasi menarik seputar Nusa Tenggara Barat. Bersama saya Korea Hafiza, inilah iNews NTB selengkapnya. Kami awali informasi pertama, pemirsa. Pasar Karangbongkot, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat terbakar Senin sore. Akibat kejadian ini, para pedagang alami kerugian puluhan juta rupiah. Satu lokal pasar di Karangbongkot, Kecamatan Labu Api, Lombok Barat terbakar. Api dengan cepat merambat dan membakar perabotan dagangan yang ada di dalam los pasar. Beruntung saat kejadian kebakaran, kondisi pasar sedang sepi karena aktivitas jualan hanya pagi hingga siang hari. Mengetahui kejadian kebakaran tersebut, warga masyarakat sekitar berdatangan ke lokasi untuk membantu mengeluarkan barang dagangan hingga harus membongkar lapak yang terbakar. Damkar Lombok Barat yang mencoba memadamkan api tidak bisa mengendalikan si jago merah, sehingga armada didatangkan dari kota Mataram untuk memadamkan api. Dapatkan itu sekitar jam 4, jam 16, 10 menit. Ya, habis asar kita turun untuk melaksanakan pengamanan giat yang ada di wilayah hukum Polsek Labu Api. Selanjutnya ada informasi bahwa pasar Karangbongkot terbakar. Tapi penyebab kebakaran ini? Penyebab belum diketahui. Ya sekitar 1,5 jam. Nah kan kalau Lombok Barat ini 4 ini dari kota tambah kota ini berarti dari kota 3 ya. Dan kota 3. Akibat kebakaran tersebut, puluhan pedagang menderita kerugian hingga puluhan juta rupiah. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat kebakaran tersebut dan penyebab kebakaran belum diketahui. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, barang bukti 1,16 kg narkotika jenis kokain senilai 7 miliar rupiah yang ditemukan seorang nelayan di tengah laut saat menjaring ikan dimusnahkan Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Timur. Narkotika jenis kokain 1,16 kg ini pertama kali ditemukan seorang nelayan saat menjaring ikan di perairan Rambang, Lombok Timur pada awal Mei 2023. Barang haram itu ditemukan mengapung di tengah laut terbungkus plastik hitam terikat lakban. Awalnya dikira berisi uang, namun setelah dibuka isinya serbuk putih hingga penemuan ini dilaporkan ke aparat kepolisian. Berangkat dari rumah itu kan selesai subuh. Melaut pesan jaring di tengah laut itu kan setelah angkat jaring kita mau pindahkan jaring ke tengah lagi. Nah, tapi sebelum kita pindah ke tengah kita menemukan bungkusan plastik hitam. Terus kita nggak buka dulu, kita pasang jaring. Terus selesai pasang jaring kita mau pulang baru dibuka di tengah. Nah, kirain itu uang atau apa, kirain kan soalnya kemarin udah nemuin uang kayak gitu kan. Saya kirain uang, buka-buka tapi saya lihat serbuk. Nah, akhirnya saya bungkus. Nah, bungkus selesai itu saya bawa pulang. Nah, saya pun sampai di rumah saya berkomunikasi dengan pihak tugas. Nah, biasanya pihak tugas dia bilang ini barang berbahaya. Ini jenis kokain, tapi itu saya tidak tahu barang apa. Nah, itu saya terasa pada yang berwajib. Setelah mendapat penetapan dari Kejaksaan 1 kg lebih kokain tersebut dimusnahkan, disaksikan petugas Kejaksaan dan 2 nelayan yang menemukan barang tersebut. Berdasarkan penetapan dari Kejaksaan, ini sudah ditetapkan sebagai benda sitaan narkotika. Untuk proses hukum lebih lanjut, kami masih lagi melakukan pengembangan. Namun untuk keamanan barang bukti, kami lakukan pemusnahan. Nanti setelah kita blender, kita akan tuang di kloset. Saat ini polisi tengah menyelidiki penemuan ini untuk mengetahui asal dan pemilik barang haram tersebut. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan.
Keinformasi lainnya, pemirsa, sejumlah wartawan berunjuk rasa protes ke kantor Diskominfotik Nusa Tenggara Barat. Mereka memprotes tidak diakomodir pada setiap pagelaran event. Dengan mendapat pengawalan aparat kepolisian, sejumlah wartawan turun aksi ke kantor Diskominfotik NTB. Setiba di kantor Diskominfotik NTB, para wartawan langsung menyampaikan keluhan dan tuntutannya karena merasa tidak diakomodir dalam setiap pelaksanaan event. Mereka meminta kepada Kadis Kominfotik NTB untuk mengakomodir para media. Kan terkait masalah teman-teman yang belum diakomodir di Kominfo ini, yang pertama tapi sudah dijawab oleh Pak Kadis tadi bahwa hanya miskomunikasi aja. Karena teman-teman yang belum diakomodir tidak pernah menjalin komunikasi dengan Pak Kadis, dan Pak Kadis sudah terbuka tadi. Silakan masukan sudah kerjasama supaya teman-teman wartawan yang belum diakomodir supaya bisa kita akomodirkan. Kalau umpama dibalik, ya? Kominfo menanyakan tentang legalitas perusahaannya seperti apa, teman-teman? Tidak ada istilah pertanyaan masalah legalitas. Tidak ada ya? Terpisah, Kadis Kominfotik NTB Najamuddin yang menerima pengunjuk rasa menjelaskan aksi protes wartawan ini terjadi karena adanya miskomunikasi. Dan dirinya selaku Kadis Kominfotik NTB memastikan tidak membeda-bedakan media dan semua media yang ada di NTB diakomodir untuk kerjasama media, meski jumlahnya tidak sama rata dan sesuai dengan keadaan media masing-masing. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kami kembali dengan informasi lainnya setelah jeda pariwara berikut ini. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peres, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Membuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simproof Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah juga. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah jadi art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Ya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews.
BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, your home of badminton. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita ke informasi selanjutnya. Menjelang pemilu 2024, Wakil Bupati Lombok Tengah ingatkan ASN untuk tetap menjaga netralitas menyusul adanya dugaan salah satu ASN lingkup Pemda Lombok Tengah yang terlibat politik praktis. Seorang ASN dari salah satu dinas di Lombok Tengah diduga terlibat politik praktis. Hal ini diketahui setelah ASN yang bersangkutan mengunggah foto dukungan kepada salah satu calon pilpres dalam sebuah grup di media sosial. Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Lombok Tengah M. Nursia mengingatkan kembali bahwa ASN seharusnya tetap menjaga netralitas. Sementara itu, ASN yang bersangkutan tengah menjalani pemeriksaan oleh Bawaslu dan Bupati Lombok Tengah. Jika dugaan tersebut terbukti, maka ASN yang bersangkutan akan diberikan sanksi sesuai aturan yang ada. Kita melihat dulu di administratif di Cipan itu. Kalau tidak diulangi lagi? Ya pasti itu, pasti. Yang lain termasuk. Jangan melakukan itu. Bila terbukti bersalah, sanksi tegasnya ada peraturan pemerintah yang mengatur itu. Aparatur sipil negara dihimbau untuk tetap menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam berpolitik praktis menjelang pemilu 2024, baik untuk pilpres, pilkada hingga pileg. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Nusa Tenggara Barat temukan ribuan pemilih di kawasan area tambang belum masuk dalam daftar pemilih tetap pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum NTB telah menetapkan jumlah daftar pemilih tetap atau DPT untuk pemilih 2024 sebanyak 3.918.291 orang. Menanggapi sorotan Badan Pengawas NTB soal ribuan pemilih di kawasan area tambang yang belum masuk dalam DPT Pemilu 2024, berdasarkan data yang diterima potensi pemilih di area tambang yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Sebanyak 9.000 potensi pemilih, namun baru 4.000 pemilih yang masuk dalam DPT, sisanya masih tidak terdaftar. Bawaslu pun meminta kepada pihak penyelenggara pemilu untuk memberikan atensi khusus di TPS khusus tersebut, sehingga hak pekerja tambang dalam menyalurkan suara pada pemilu 2024 dapat dilaksanakan. Kita kan harus memastikan bahwa nama-nama mereka itu terdaftar di mana gitu, karena kan basis pendataan DPT itu kan basisnya sesuai yang tercantum di identitas, ya kan? Misalnya si A alamat ini, maka DPT ini kan akan muncul di situ gitu loh, sesuai dengan alamatnya. Nah itu yang menjadi atensi kita, karena kalau misalnya mereka menetap di situ, tetapi mereka belum melakukan perubahan domisili, ya kan itu jadi soal ya. Nah ini yang menurut kita perlu menjadi atensi dari teman-teman KPU. Sekiranya masalah ini bisa dikonsultasikan ya, dan bisa mendapatkan solusi ya dari KPU RI terkait dengan ini. Adapun potensi pemilih yang ada di area tambang berasal dari berbagai daerah. Meski demikian, pemilih tetap dapat menyalurkan hak pilihnya untuk memilih calon presiden dan wakil presiden pada pemilu serentak 2024 mendatang.
Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, ribuan hektar tanaman tembakau di wilayah Lombok Timur terancam gagal panen akibat tergenang air hujan. Petani di wilayah Kecamatan Cerowaru, Lombok Timur berusaha menyelamatkan tanaman tembakau mereka dari genangan air hujan. Curah hujan yang tinggi selama sepekan terakhir mengakibatkan ribuan hektar tanaman tembakau terendam air hujan. Akibatnya tanaman tembakau menjadi layu karena berlebihan air dan petani terancam gagal panen. Karena hujan terlalu deras tadi malam. Terus bagaimana cara mengeluarkannya ini? Pakai mesin. Mesin ya? Ya, bantuan pakai mesin semua. Usuk-usuknya ini dibolong supaya bisa keluar airnya. Dengan kondisi seperti ini gimana? Apakah menyebabkan gagal panen ataukah merembin? Kalau mau hujan lagi satu kali aja ini turun sekarang ini sore ini. Pasti gagal panen udah. Sementara itu dari data Dinas Pertanian Lombok Timur ada 4.245 hektar lahan tanaman tembakau terendam air hujan. Sebagian besar sawah petani yang terdampak ini tidak memiliki sistem irigasi yang memadai dan sawah berada di dataran rendah. Kami sudah mendata memang ya, yang terdampak paling parah itu Cerowaru, Kecamatan Cerowaru. Itu terdapat dari 4.000-an lebih tanaman tembakau, di situ ada 3.700 lebih. Kemudian ada Swile 336 hektar, ada Keruak 100 hektar, 336,40, Sakra 0,30, Sikur 10 hektar, Selong hanya 0,30, Sakra Barat 5 hektar, Wonosabe 4,90, total adalah 4.245,23. Dinas Pertanian setempat dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian agar tanaman tembakau bisa mendapat asuransi untuk mengurangi kerugian para petani. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali dengan informasi lainnya setelah jeda pariwara. Bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Membuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simproof Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? 1. Pakai mobil apa? Mobil plat merah juga. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah jadi art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkuk-angkuk, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, new home of badminton.
3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Membuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simproof Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah juga. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah jadi art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Anda masih bersama kami dalam iNews NTB. Pemirsa, ahli waris dari keturunan ke-9 Raja Cakranegara berharap dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait pengembalian harta karun Lombok oleh pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda berencana akan mengembalikan harta karun milik Indonesia, termasuk diantaranya 107 harta karun yang berasal dari Lombok. Oleh karena itu, ahli waris dari keturunan Raja Cakranegara ke-9 saat ini berharap benda-benda dari Puri Mayura Kerajaan Cakranegara seharusnya dapat dikembalikan ke Lombok, serta mengusulkan pembangunan museum di areal Taman Mayura Mataram yang merupakan situs peninggalan Kerajaan Cakranegara, dan keberadaan museum tersebut dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik atau mancanegara untuk berkunjung ke Lombok. Adapun terkait kemana nantinya harta tersebut akan dibawa, ia menyerahkan sepenuhnya pihak yang berwenang. Ia hanya berharap diajak terlibat terkait pemulangan warisan milik leluhurnya itu. Perlu kita ketahui bersama, saya menelusuri ini mungkin sudah lebih dari 20 tahun yang lalu gitu. Nah, karena saya dapat informasi ternyata barang-barang yang disita atau dirampas oleh Belanda itu sudah pernah dikembalikan ke pemerintah Indonesia sebanyak mungkin lebih ya 100 kalau nggak salah. Itu ada datanya di Museum Negara atau Museum Gajah kalau nggak salah namanya itu. Jadi saya sudah pernah ke sana 2 kali. Nah itu saya harapkan sebenarnya pemerintah NTB ini menindaklanjuti itu gitu. Nah, karena dari hasil diskusi kita bahwasanya silahkan saja ada yang membuatkan museum apa sifatnya di Lombok ini. Yang penting standarisasi perawatan yang paling penting, keamanan yang paling penting. Nah ini bisa terpenuhi gitu. Nah inilah sebenarnya yang sangat kita harapkan, ada kita duduk bersama gitu antara pihak-pihak yang memang memiliki kewenangan dalam hal ini gitu. Karena selama ini saya juga sudah melakukan protes terhadap salah satu staf di museum. Kenapa kok kita sebagai ahli waris nggak pernah dilibatkan gitu? Adapun berdasarkan penelusurannya ada sekitar 600 lebih harta karun yang dijarah pada masa pemerintahan kolonialisme Belanda, termasuk di dalamnya berupa emas, permata hingga lontar. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Pemirsa, wisata bawah laut di Pulau Nusa Pombo, Ambon, Maluku menjadi lokasi penyelam yang paling menarik bagi wisatawan. Nah, bagaimana keindahan bawah laut pulau tersebut? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Guys, gak afdol kalau misalkan ke Ambon kita tidak mengeksplor keindahan bawah laut ya guys. Jadi saya dari Ambon menuju ke Batu Kuda guys. Dari Ambon ke Batu Kuda naik kendaraan roda 4 kurang lebih 1 jam guys. Dan di situ saya ketemu teman saya di Ambon, yaitu Usi Maya. Oke
Oke guys, sudah ready semuanya, barang-barang juga ada di kapal. Semuanya langsung ke jalan? Oke, kita langsung ke foto. Let's go. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit menggunakan speedboat, saya sampai di lokasi dive. Dan di situ saya briefing dulu nih sama Usi Maya yang merupakan dive master di sini. Di situ dibilang kalau misalkan spot diving kita kali ini adalah slope nih guys. Jadi kita bakal melihat karang-karang yang keren banget dan juga pastinya kalau karangnya keren juga pasti banyak ikan-ikan tropisnya nih guys. Ikan-ikan karangnya di situ. Langsung aja nggak tunggu lama, langsung nyebur guys. Itu asik banget pemandangannya, keren banget. Jadi dive di situ tuh, aduh asik banget deh. Karangnya warna-warni dan saya pun langsung disambut meriah oleh ikan-ikan yang dancing guys di depan saya. Banyak banget, ikan yang lucu-lucu banget. Gak cuma itu guys, gak cuma ikan-ikan yang tumbuh di karang, di Nusa Pombo juga banyak banget lobsternya guys. Saya nemu lobster tuh banyak banget ngumpet di bawah karang, tapi mereka nggak bisa ngumpet guys, karena masih kelihatan guys dari jauh. Kubis-kubisnya masih kelihatan, kaki-kakinya masih kelihatan dari jauh. Jadi saya lihat di situ, aduh itu lobsternya juga besar guys, asik banget. Pokoknya bikin lapar deh guys ngeliatnya. Cool banget. Pemirsa, demikian iNews NTB hari ini. Saya Kori Hafizah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.